Baik, 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Senang hari ini Rina menjumpai Anda di program kami, program dialog hari ini bersama Radio Suara Tabalong tentu saja ya. Dan di program dialog hari ini kami akan dan selalu mendatangkan gitu ya narasumber yang akan berbincang dengan kita seputar topik tertentu ya hari ini. Dan para pendengar, di setiap program dialog hari ini kami membuka sesi tanya jawab nanti ya di segmen terakhir. Jadi silahkan Anda buat yang ingin bertanya, baik ada di live streaming Facebook, ketik saja di kolom komentar, ataupun yang mau bergabung via telepon boleh sekali di 081348782112. Dan hari ini pendengar, kita akan berdialog dengan Kepala BNN Kabupaten Tabalong, tentu saja akan membahas masalah narkotika ya. Dan perkembangan narkotika di Kabupaten Tabalong yang tentu saja kita harapkan menurun ya tren kasusnya. Dan buat Anda yang sudah bergabung di live streaming Facebook dan ucapkan terima kasih, nanti jika ada yang ingin ditanyakan selama kami bersiaran berdialog silahkan saja ditulis di kolom komentar. Baik, tidak berbasa-basi, kita sapa saja langsung beliau hari ini yang akan memberikan kita materi-materi seputar narkotika, tentu saja P4GN ya. Kita sapa di seberang Rina sudah ada Bapak Kepala BNN Kabupaten Tabalong, Bapak AKBP Tukiman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ulun Rina Pak, kita kenalan dulu Pak ya. Jadi Bapak hari ini akan memberikan kita materi Pak ya, akan memberikan kita pembahasan lah ya Pak seputar P4GN yang terus digencarkan gitu ya di Kabupaten Tabalong. Dan kita sampaikan juga bahwa Bapak ini baru bertugas Pak ya. Iya. Berapa tahun Pak sudah di Tabalong? Ya, kurang lebih sekitar 8 bulan lah. Baru sekali ya. Jadi kita ucapkan selamat datang, apalagi di Radio Suara Tabalong baru Pak ya. Baru. Oke, baiklah. Kita hari ini akan bincang santai saja dengan beliau ya, dan kita mungkin akan buka dengan kegiatan BNN Pak selama beberapa waktu ke belakang, apalagi semenjak Bapak pimpin di Kabupaten Tabalong, kegiatan apa saja sih Pak yang dilakukan? Silahkan disampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat tanpa narkoba untuk seluruh warga Tabalong yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih kami ada waktu ya untuk di sini untuk silaturahmi kaitannya dengan menyapa untuk teman-teman kita dan saudara kita di seluruh pelosok tanah air khususnya di Tabalong ini. Nah, tentunya upaya kami sebagai warga baru Tabalong, walaupun mungkin kami Mbak Rina, kami walaupun orang baru tapi stok lama. Waduh. Ya. Karena juga lama saya tugas di Tabalong, hampir 10 tahun ya di Polres Tabalong. Nah, kemudian dari Polda dan diberikan amanah kurang lebih 8 bulan sudah di Kepala Badan Narkotika Kabupaten Tabalong. Nah, ini cukup serius mungkin Mbak Rina kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab untuk Badan Narkotika Kabupaten Tabalong. Bagaimana menyikapi situasi kondisi yang ada di sekarang ini, khususnya masalah kejahatan transnasional ini, karena cukup pelik dan komprehensif penanganannya sehingga Badan Narkotika Tabalong tidak bisa berdiri sendiri Mbak. Betul. Nah, ini tentunya harus kolaborasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tabalong, kemudian masyarakat dan tokoh agama serta warga seluruh untuk berpartisipasi aktif bagaimana upaya pencegahan khususnya masalah narkotika yang ada di Tabalong ini Mbak Rina. Oke, baiklah. Kalau boleh berbicara masalah kegiatan nih Pak ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa tidak bisa nih Pak berdiri sendiri, tidak bisa mengerjakan sendiri untuk memberantas namanya penyalahgunaan narkotika ini Pak ya. Jadi adakah kegiatan yang nyata nih Pak dari BNN untuk memberantas narkotika ini terutama di masyarakat nih Pak? Iya, ini Mbak Rina ini cukup penting karena bagaimana upaya mengobati lebih penting daripada kita melakukan upaya paksa. Nah, upaya yang dilakukan oleh BNN Tabalong yang pertama yaitu upaya pendekatan persuasif, yaitu melalui kegiatan-kegiatan P2M, yaitu pemberdayaan masyarakat yang tentunya juga cukup penting. Di sana juga ada kegiatan yang bagaimana
kita mengaktifkan yaitu penggiat P4GN. Nah, kemudian juga ada kegiatan yang lain yang perlu kita sikapi bersama, di mana tahun 2004 ini kita juga mencanangkan untuk desa bersinar. Betul. Karena Bersih apa? dari narkotika, Ya, bersinar. Karena apa? Desa cukup penting ya sebagai garda terdepan, sehingga di saat desa itu bisa mengantisipasi melibatkan seluruh elemen yang ada di sana. Ini saya yakin yang lain juga ikut baik. Di mana desanya akan aman, kecamatan juga aman, di camat aman, kemudian di kabupaten juga aman. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan untuk bagaimana menyikapi untuk mengurangi peredaran gelap yang ada di Kabupaten Tabalong. Kemudian upaya lain yang dilakukan di samping untuk pemberantasan, kita juga lakukan rehabilitasi. Karena apa? Penanganan untuk kejahatan konvensional ini harus komprehensif ya, berbeda dengan penanganan kejahatan konvensional ya, pencurian, kejahatan jalanan yang ini. Yang intinya juga di penjara, tapi di sisi lain untuk penyalahgunaan khususnya penggunaan narkoba kita upaya untuk lakukan rehabilitasi. Itu Mbak Rina. Oke, baiklah. Itu tadi di desa Pak ya, karena mewujudkan Tabalong ini lebih banyak desa bersinarnya gitu Pak ya. Bagaimana dengan generasi muda nih Pak? Adakah upaya dari BNN yang menyasar ke sekolah mungkin, ataupun yang lebih mungkin ke desa tapi merangkulnya nih anak-anak gitu Pak? Nah, ini juga upaya penting di mana kita menyiapkan generasi emas di tahun 2045 ini juga diawali dengan pendidikan. Betul. Nah, BNN sudah upaya bagaimana melakukan pendekatan persuasif ya, sosialisasi ya di sekolah-sekolah, baik di tingkat SD, SMP, apalagi sekarang lagi musimnya pelaksanaan MPLS, yaitu bagaimana pengenalan, juga harus dikenalkan juga bagaimana menghadapi ya untuk pencegahan khususnya yang ada di sekolah. Ini kita lakukan terus-menerus secara sosialisasi ke sekolahan ya, baik di tingkat SMA, kemudian di tingkat SMP, ya ini rutin kita lakukan. Kemudian yang kedua upaya lain yaitu melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Ini juga berkeliling dan kita kolaborasi juga yaitu dengan Kesbang, ya istilah lain yang kaitannya dengan bagaimana upaya pencegahan untuk P4G ini. Pak, ini kan seperti yang beberapa kasus ke belakang nih Pak, bahwa yang baik itu memakai ataupun mengedar yang ditangkap itu tidak orang Tabalong itu Pak. Itu bagaimana nih Pak? Ataupun mereka mendapatkannya bukan dari dalam, itu bagaimana nih pihak BNN menanggapi dan akan memberantas itu Pak? Nah, ini juga cukup penting ya di dalam peredaran gelap narkotika. Kenapa narkotika itu menjadi kejahatan transnasional dari lintas negara? Betul. Nah, dalam pintu masuknya kita melihat bahwa Tabalong merupakan letak yang sangat strategis ya, apalagi penyangga IKN ke depan. Nah, ini tuh juga menjadi perhatian dari BNN. Nah, upaya yang dilakukan melalui monitoring ya situasi kaitannya berkaitan masalah jalur. Yang pertama juga jalur udara ya, kebetulan kita belum ini ya. Kemudian jalur laut ya, ini juga masih kemungkinan kecil, tapi kita melihat untuk jalur darat. Kenapa? Bahwa persimpangan yang ada di Tabalong ini cukup penting, yaitu perbatasan Kaltim, kemudian Kalteng dan Kalsel sendiri, sehingga juga menjadi perhatian kita. Nah, modus-modus itu yang tentunya juga diperhatikan. Nah, kaitannya dengan kegiatan untuk peredaran, memang ini tentunya sangat komprehensif ya, karena narkoba juga bukan Tabalong saja, dari daerah lain. Dan juga pintu-pintu yang itu harus kita perhatikan sehingga monitor. Makanya penguatan yang terdepan bagaimana di desa itu dengan pelibatan yang ada, harapan kita dengan terbentuknya desa bersinar ini, nah ini bisa mendukung kegiatan upaya pencegahan. Karena apa? Di tahun 2024 itu sudah 11 Mbak Rina ya. 11 desa dari bersinar. Dari 121 Pak ya? Iya, dari 131. Nah, harapan kita ini bisa mandiri bahwa ke depan karena kita juga keterbatasan, karena 1 tahun itu cuma 2 desa. Nah, harapan kita nantinya juga desa bisa memanfaatkan prioritas penggunaan dana desa itu, karena juga diatur sehingga upaya mandiri desa itu betul-betul bisa mengoptimalkan ya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Oke Pak, Pak dengan adanya pencanangan gitu ya desa bersinar, apakah tren kasus penyalahgunaan narkotika menurun nih Pak? Ya, alhamdulillah, karena apa? Itu upaya pencegahan yang dilakukan sehingga potensi masyarakat harus dikembangkan. Nah, ini karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 99 itu ada peran serta masyarakat. Betul. Ya. Di dalam 104 sampai sekian itu ada bahwa di mana masyarakat juga punya hak tanggung jawab, yaitu melaporkan kepada aparat yang terkait, sehingga apabila melihat, mendengar dan sebagainya kaitannya masalah narkoba. Nah, ini harapan kita
di tren ya tahun 2000 sekian sampai kini penurunan, sehingga ini harapan kita bersama bisa mewujudkan ya, tidak mengurangi totalitas, tapi bagaimana kita bisa mengurangi khususnya masalah peredaran gelap narkotika. Nah yang kedua Mbak, kita juga melihat bahwa potensi yang ada sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Tabalong cukup tinggi, sehingga ini tentunya menjadi tren juga ya pintu masuknya, karena penggunaan narkoba itu tentunya juga bukan melibatkan remaja saja. Nah ini orang tua yang sudah ekonomi mapan ini. Oke, baiklah ya. Dan mungkin kita akan break dulu sejenak Pak ya, sambil mengumpulkan ada beberapa ini pertanyaan dari pendengar yang masuk juga di live streaming Facebook. Nanti kita akan bacakan satu-satu ya. Dan nanti kita setelah ini mungkin akan membahas fenomena yang saat ini lagi booming Pak ya. Dan BNNK Tabalong juga beberapa waktu terakhir juga sudah menemukan nih. Itu namanya kecubung ya. Jadi tidak asing di telinga kita, karena juga ini sangat meresahkan sekali, betul Pak ya? Iya betul. Oke, nanti kita akan bahas setelah ini, jangan kemana-mana ya. Dan program ini selain bisa didengarkan di 95,4 ya frekuensi radio Anda, juga Anda bisa menyaksikan kami di live streaming Facebook. Anda juga bisa mendengarkan kami di www.suaratabalong.com, dan Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi yang Anda bisa unduh di Play Store. Ketik saja Suara Tabalong, bisa Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja. Kami break sejenak dulu ya, jangan beranjak dari program ini dan tetap bersama kami di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Oke, kembali lagi bersama Rina di program Dialog hari ini bersama dengan Kepala BNNK Tabalong ya. Dari tadi kami sudah membahas terkait kegiatan, tentu saja ya, program kegiatan yang dilakukan BNN Kabupaten Tabalong selama kurun waktu hampir 1 tahun ini ya ke belakang gitu. Dan buat Anda yang ingin bertanya, silakan tulis saja langsung di kolom komentar kami yang ada di live streaming Facebook Radio Suara Tabalong, mau bertanya seputar pemberantasan narkotika tentu saja ya, yang sesuai. Jangan keluar dari tema hari ini ya, karena kita bincang santai yang akan dijawab juga dengan serius ya oleh Kepala BNN Kabupaten Tabalong. Dan buat Anda yang ingin bergabung via telepon juga silahkan di 081348782112, yaitu dengan tema hari ini bincang santai bersama Kepala BNNK Tabalong. Oke, baiklah ya. Kita kembali ke Bapak Tukiman Pak ya. Kita tadi sebelum break kita sudah ada sedikit mengulik ataupun menyenggol masalah kecubung Pak ya. Ini rame sekali nih Pak, apalagi di sosial media yang banyak sekali memvideo-video orang yang habis mengonsumsi ya, kata-katanya itu ya, mengkonsumsi si tanaman Pak ya, itu Pak ya. Betul Pak ya? Betul Mbak itu. Jadi gini ya, tadi di satu sisi kita melihat bahwa perkembangan situasi yang dinamis ya. Nah ini tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa narkotika jenis baru ini akan bermunculan ya. Nah ini juga dirilis bahwa BNN juga merilis berkaitan masalah jenis atau zat baru ya, kaitan masalah narkotika yang baru. Nah ini salah satunya juga kecubung ini menjadi perhatian kita bersama ya, walaupun kecubung itu merupakan tanaman perdu yang tumbuh kembang ya di tengah-tengah pelataran mungkin di kebun ya. Nah itu memang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 99. Jadi tentunya juga dampaknya cukup luas ya, hampir sama seperti ganja, dampaknya juga halusinasi ya. Nah ini tentunya juga menjadi perhatian kita Mbak Rina. Betul. Ya. Di satu sisi memang anak-anak muda kita melihat baik di media massa, media elektronik ya. Mungkin kita lagi booming katanya malah kasus yang ada di Banjar, yang di Sambang Lium, ini juga menjadi perhatian kita. Nah, upaya dari BNN ini juga melakukan upaya pendekatan baik kepada kepala desa, kemudian kepada tokoh masyarakat di saat mungkin menemukan ya, upaya ini yang harus kita cegah walaupun itu bukan murni kecubung Mbak itu ya. Nah kemudian juga BNN menyikapi hal yang ada di Banjarmasin ini juga upaya dari BNPB sudah mengambil sampel darah ya. Itu dari korban itu apakah memang kandungan kecubung murni atau campuran lain. Nah ini sudah dikirim ke lab ini Mbak Rina. Jadi kita juga menunggu hasil. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga kita sampaikan kepada masyarakat untuk antisipasi Mbak Rina. Oke, kalau di Tabalong sendiri ada nggak Pak ditemukan tanaman tersebut nih Pak? Masalahnya kayaknya
kalau kita sering orang Tabalong itu kayaknya sering menggunakan tanaman-tanaman itu tuh Pak untuk dikonsumsi. Siapa tahu nanti ada di daerah siapa gitu. Ada ini nggak Pak? kemarin upaya kita dengan adanya yang di Banjarmasin ini juga upaya dari BNN dengan tim itu juga melakukan menyisir Mbak. Ini juga melakukan upaya sehingga monitor yang ada di lapangannya. Kebetulan kemarin ada ditemukan untuk di catur karya ya yang ada di sananya itu walaupun tidak banyak tapi sudah upaya kita ambil sampel sehingga masyarakat bisa memahami ya antara dampak positifnya dan negatifnya. Nah kita melihat juga jangan sampai nanti dulu disalahgunakan oleh remaja-remaja kita untuk campuran. Nah ini yang juga berarti antisipasi. Kemudian yang kedua juga kita kolaborasi Mbak dengan kesehatan dan sebagainya upaya siapa tahu ada korban sehingga ini tentunya sampai sekarang belum ada. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada di Tabalong ini Mbak. Ya karena tadi masih diteliti lebih dalam dulu Pak ya apakah ini hanya murni dari kecubung itu saja apakah sudah dioplos gitu Pak ya karena ini masih dilakukan lebih mendalam. Namun Pak kalau berbicara yang lalu-lalu apakah fenomena ini pernah terjadi Pak sebelumnya kira-kira? Nah ini belum ya Mbak ya ini baru yang ini aja yang kecubung ya. Kalau kemarin mungkin kalian obat-obat yang campuran ya zat adiktif yang lainnya yang itu menjadi konsumsi untuk anak-anak remaja kita. Nah ini tentunya juga upaya lain yang dilakukan sehingga tidak terjadi kepada masyarakat kita. Nah lebih baik untuk himbauan kita melalui sosialisasi, kemudian kita juga melakukan upaya P4GN kepada masyarakat dan memberikan wawasan kepada masyarakat untuk apabila menemukan itu lebih baik dimatikan walaupun itu memang belum ada aturan ya Pak, belum masuk dalam narkotika tapi melihat dampaknya yang negatif juga alusinasi dan sebagainya itu juga menjadi keprihatinan kita bersama. Iya ya, kita sambil menunggu Pak ya hasil lab tadi ya, apakah ini benar-benar murni dari si kecubung ini seberbahaya itu gitu Pak ya. Nah kita beralih karena masih menunggu hasil labnya, beralih ada nih Pak ditemukan mungkin ini kasus lama Pak ya, namun karena mungkin ruang lingkup saya banyak yang sekolah, ditemukan psikotropika itu dalam bentuk kayak jajanan anak-anak nih Pak. Ini bagaimana nih Bapak menanggapi ini Pak? Nah ini juga menjadi perhatian ya Pak ya, yang kadang-kadang di sisi lain orang tua di saat menitipkan di sekolah, jadi tanggung jawab sekolah saja, tapi ini juga menjadi perhatian dari orang tua juga. Nah ini juga di waktu-waktu kosong ini juga cukup penting ya di sekolah sehingga di sana juga ada guru BP yang tentunya juga melakukan pengawasan, jangan sampai justru anak-anak dia terlibat di saat dari jam-jam istirahat dia komunikasi dengan luar. Nah yang kedua juga mengantisipasi Mbak bahwa peredaran narkoba ini juga bukan manual saja, sekarang sudah literasi digital ini yang cukup penting yang menjadi perhatian kita. Karena apa? Di saat anak-anak kita itu lebih canggih menggunakan gaptek, nih orang tua harus bisa bagaimana mengikuti atau mungkin mengecek ya upaya lain jangan sampai nanti dimanfaatkan. Karena banyak samaran-samaran sekarang dengan melakukan pembelian ya lewat online itu ya, padahal itu mungkin samarannya mungkin jual pupuk dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita sadari bersama sehingga tanggung jawab itu bukan tanggung jawab sekolah tapi tanggung jawab kita semua Mbak, karena runtutan daripada keluarga ini juga cukup penting. Nah yang tentu juga di saat kita menyiapkan bahwa anak kita tentunya berharap bahwa orang tua anak saya lebih jelek daripada saya, tapi harapan kita bahwa anak kita tumbuh berkembang kemudian dia prestasi melebihi orang tua. Nah harapan itu jangan sampai nanti dipenggal di tengah jalan oleh anak-anak kita karena tanpa pengawasan kita. Oke baiklah, karena BNN sendiri juga tidak putus untuk sosialisasi Pak ya di tengah-tengah masyarakat. Adakah BNN ini Pak menggandeng kayak organisasi PKK gitu Pak untuk karena kan PKK lebih dekat dengan ibu-ibu nih Pak, yang ibu-ibu notabene adalah orang tua di rumah gitu. Adakah Pak menggandeng PKK nih Pak? Nah ini Mbak Rina karena juga cukup penting hari ini pun juga kita lakukan untuk workshop ya penggiat untuk P4GN. Nah itu tentu kita libatkan karena cukup penting bahwa di desa itu bukan kepala desa tapi di situ juga peran kepada tim penggerak PKK yang ada di desa. Nah ini juga kita libatkan tadi kita lakukan. Nah upaya itulah kita lakukan di saat sehingga ibu-ibu PKK yang ada di desa itu karena cukup penting dia menyampaikan ya mungkin di saat arisan di harat ini karena bisa disampaikan sehingga dampak terhadap penggunaan narkoba ini cukup penting Mbak ini. Terima kasih. Oke baiklah. Pak kita kayaknya sambil menjawab satu-satu nih Pak ya, karena mungkin kalau di segmen ketiga tidak cukup ini Pak karena lumayan ada pertanyaan yang masuk.
kita sambil jawab dulu ya sebelum kita break. Pak, ini katanya dari Julak Ibai menuliskan padahal sudah tahu Pak bahwa narkoba itu tidak baik nih Pak untuk dipakai, untuk digunakan gitu. Kira-kira apa sih Pak kata Julak Ibai ini yang membuat orang itu kecanduan sampai segitunya gitu. Padahal kita tuh dari kecil bahkan Pak ya sudah diedukasi bahwa itu tidak baik. Namun lagi-lagi kalau sudah mencoba sekali ataupun apa kecanduan itu kenapa tuh Pak? Nah ini Mbak ya, ini cukup penting ya, sehingga dalam diri sendiri kita harus paham di saat kita mungkin ada permasalahan yang itu kadang-kadang menjadi tempat pelarian. Nah itu yang sering terjadi. Nah kita melihat seandainya mungkin kita minum kopi kecanduan itu kan biasa, tapi kalau obat-obat itu tentunya ada latar belakang yang melakangi dia menggunakan itu. Yang faktor yang utama yaitu faktor pada dirinya sendiri, yang kadang-kadang dia kurang perhatian, kemudian dari orang tuanya kurang ini. Nah kemudian dari faktor keluarga ini cukup penting Mbak, yang kadang-kadang di sisi lain bahwa kita contoh kecil saja, bahwa sering saya sampaikan bahwa mohon maaf saya tidak merokok, tapi di sisi lain bahwa merokok itulah menjadi pintu masuknya untuk narkoba untuk anak-anak kita Mbak, karena belajar ya Mbak ya, karena apa, di saat dia sudah bisa merokok, nah itu akan beralih kepada yang elektrik ya. Nah di saat elektrik dia sudah bisa akan bergaul dengan yang lain. Nah ini tentunya juga peran pada orang tua. Nah katakan bahwa sebagai orang tua tentunya jangan sampai cuma bisa menyuruh saja tapi tidak bisa melaksanakan. Yang kedua jangan sampai seorang orang tua cuma bisa menyalahkan tapi tidak bisa mencari solusi. Ya contohnya gini, di saat mungkin di dalam rumah tangga kita sebagai orang tua, di saat katakan kepada anak jangan merokok, ya orang tua harusnya jangan memberikan contoh untuk merokok. Nah itu. Betul. Kemudian di saat anak-anak kita ada permasalahan, khususnya mungkin permasalahan yang mungkin yang tidak bisa diatasi sendiri, ya, gunanya orang tua itulah untuk diskusi, untuk menyampaikan masalahnya, sehingga itu solusi-solusi terhadap anak itu bisa terasa di orang tua. Di saat kita tidak ada perhatian pada anak, anak akan berpikir bagaimana mencari jalan solusinya, mungkin ambil jalan pintas ya, dengan jalan itu, dengan pergaulan, kemudian bebas, kemudian dengan teman yang lain, yang ini yang tentunya harus menjadi perhatian orang tua. Nah masalah kecanduan Mbak itu memang kadang-kadang di selain karena ada istilahnya dia sebagai pengguna ya, mungkin coba-coba yang asalnya itu tadi mungkin pintu rokok ya Mbak ya, tapi di sisi lain mungkin dia akan belajar lebih tinggi lagi. Oke, jadi ini kembali ke diri sendiri berarti Pak ya. Jika ada masalah gitu diselesaikan dengan baik, dengan kepala yang jernih, tentu saja seperti itu ya, jangan lari. Apa kalau orang yang sudah direhab nih Pak, kita kebanyakan kalau yang saya lihat itu dia bisa kembali lagi padahal sudah direhab tuh, kenapa tuh Pak? Nah ini ya, kadang-kadang faktor di sisi lain bahwa rehab adalah upaya. Yang pertama ada rehab medis ya Mbak ya, itu benar medis dan sosial. Di satu sisi mungkin dalam kesehatan bisa diatasi dengan medis, kemudian sosialnya juga ini. Nah kemudian faktor yang kedua juga faktor lingkungan Mbak, kadang-kadang di sisi lain dia sudah kembali direhab, mungkin apakah menggunakan fasilitas yang BNN yang ada di Samarinda ya, atau mungkin di Sambang Lihum ya dengan bayar ya. Tapi di sisi lain dari perhatian dari keluarga dan faktor lingkungan ini sangat berpengaruh ya. Nah di saat mungkin dia pulang ya kita harus edukasi bagaimana dia harus kembali pada jati dirinya sendiri untuk bisa tidak menggunakan. Kemudian juga mengangkat bagaimana pergaulan mereka, anak-anak kita di saat dia sudah memang pernah ya kecanduan, pernah direhab. Nah ini harus perhatian lebih sehingga tidak bergabung lagi. Iya betul ya, karena agak sia-sia Pak ya habis direhab namun kembali lagi ke jurang yang sama. Oke, kayaknya kita break dulu sambil mengumpulkan ada pesan ataupun pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Sudah ada beberapa, nanti kita akan jawab satu persatu setelah break berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke, kembali lagi bersama kami di program Dialog hari ini ya, bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Tabalong. Sedari tadi kami sudah membahas terkait fenomena kecubung dan juga penyalahgunaan narkotika lainnya gitu ya. Dan kami tadi sudah ada menjawab, Bapak maksudnya ya, bukan Rina, ada menjawab satu pertanyaan tadi ya terkait kecanduan tadi ya, kenapa bisa selalu candu gitu ya, padahal sudah tahu bahwa itu tidak baik. Sudah dijawab tadi ya untuk Julak Ibai. Ada juga kata Arul Pak di kolom komentar, katanya berharap gitu BNN sering-sering Pak melakukan sosialisasi ke pedalaman khususnya di desa-desa yang jauh gitu ya,
jauh dari akses internet dan lain-lain gitu Pak. Atau kalau perlu sebarkan poster-poster tentang bahaya narkotika agar anak muda di Tabalong benar-benar mengerti dan takut dengan yang namanya narkotika katanya. Yang lebih parahnya lagi kata si Arul, yang dilakukan anak muda seperti obat racikan Pak. Nah gitu, obat racikan, obat-obat batuk gitu yang diracik, ini nyebut merek ya. Bahkan ada menggunakan lem pox ya namanya ya, itu jadi sasaran buat ngeplay katanya. Apa efek negatifnya Pak untuk yang sering melakukan itu? Silakan Pak. Nah ini juga cukup penting ya, karena salah satu dalam narkotika itu adalah zat aktif yang lainnya, ini yang juga menjadi perhatian kita bersama. Nah di saat mungkin anak-anak kita melihat bahwa mereka faktor ekonomi ya Mbak ya, dia tidak bisa membeli sabu yang agak mahal, dia mencari alternatif yang lain karena ini zat aktif yang digunakan. Salah satunya yaitu lempok dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah, di saat dia sudah menggunakan ya lempok itu akan dia halusinasi ya, sehingga akan merasa bahwa dia ingatannya berkurang dan sebagainya. Nah, ini tentunya juga harus menjadi perhatian kita. Nah, tempat-tempat yang rawan yang kadang-kadang yang digunakan yaitu tempat-tempat yang mungkin tidak terpantau ya oleh masyarakat kita yang ada di pojok-pojok dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Nah, upaya kita juga melakukan sosialisasi juga di tengah-tengah masyarakat ya. Tadi ada mungkin masyarakat menyampaikan di tengah pelosok, memang kita harus upaya ya ke depan, memang kita program bagaimana untuk bisa menembus ya, untuk di khususnya yang jauh ya, jauh di Dambung dan sebagainya. Memang kita juga ya, harapan kita ini bisa menyampai ke sana. Namun tentunya melalui sosialisasi baik poster ya, kemudian melakukan sosialisasi dengan melalui spanduk dan sebagainya, harapan kita juga bisa. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan juga bahwa desa juga punya peran Mbak ya, karena di sana juga ada anggaran prioritas penggunaan anggaran kaitan masalah P4GN ini. Ya, salah satunya bagaimana desa mengupayakan untuk poster yang ada di desa. Apakah itu berbentuk desa bebas dari narkotika ya, atau mungkin artinya himbauan yang melihat bahwa masyarakat bagaimana dengan himbauan itu akan berpikir ya tidak menggunakan. Itu Mbak yang perlu kita lakukan. Nah, di sisi lain juga kita kolaborasi ya, itu tadi ya dengan aparat yang lainnya untuk bisa melakukan sama-sama, bahwa kita harus sama-sama. Yang kuncinya bahwa masyarakat bergerak bersama melawan narkoba. Betul. Ini ada pertanyaan juga masuk dari Yamani, Pak, akunnya namanya Yamani. Kalau obat pil putih itu mengandung kecubung kah katanya? Kalau ada beliau ini melihat di TV katanya pelaku yang menjual obat pil putih tanpa merek katanya ditangkap. Bagaimana nah, ini Mbak ya, kita fenomena ini yang harus kita sikapi bersama, melihat dari kasus yang ada di Banjarmasin ya. Memang itu tidak murni kecubung dan sebagainya. Jadi oplosan ya, bahwa di pil putih itu tidak ada bermerek. Dan ini tentunya juga harus karena di sana mungkin kandungan PCC-nya ya, apakah itu kaliprosol ya, atau karnopen dan sebagainya, itu harus juga mengantisipasi, sehingga tentunya bukan kecubungnya karena belum ditemukan sementara ini. Dan BNN juga menunggu juga di penelitian ya. Kita lihat bersama sehingga hasilnya nanti kita sampaikan kepada masyarakat Mbak ya. Oke, baiklah, intinya masyarakat ini dipinta untuk pintar Pak ya. Iya, tidak betul, hanya Mbak. punya smartphone yang smart, tapi juga otak masyarakat nih yang dituntut harus smart juga Pak ya. Nah Pak, mungkin pertanyaan terakhir, sedari tadi Bapak bercerita masalah program dan lain sebagainya, dan ada fenomena-fenomena baru gitu ya. Strategi nih Pak dari BNNK Tabalong ke depan untuk memberantas ini semua, apa Pak strategi? Nah, ini tentunya berkaitan masalah strategi ini juga kita lakukan bersama ya Mbak, bahwa upaya-upaya tadi sudah lakukan. Yang pertama melalui pencegahan dengan pemberdayaan masyarakat, ini yang cukup penting karena di mana kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, itu yang pertama juga dilakukan pendekatan ya, pemberdayaan masyarakat melalui RTS ya, remaja teman sebaya, kemudian juga kota dalam keluarga ya. Nah, ini pembinaan keluarga yang dilakukan P2M, bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga dia berdiri untuk bisa mandiri, bagaimana punya tanggung jawab moral di desa atau di masyarakat sendiri, baik itu tokoh masyarakatnya, pelibatan kepada ibu-ibu PKK-nya, kemudian di sana ada juga 3 pilar ya, desa ada Babin Kamtipmas, ini juga cukup penting berperan bagaimana untuk membantu kepala desa di saat mungkin menemukan, mendengar dan sebagainya. Nah, ini juga harus dilakukan. Yang kedua yaitu melakukan pemberantasan. Nah, ini tentunya juga bahwa
tanggung jawab BNN juga melakukan upaya penangkapan di saat mungkin masalah narkotika, sehingga upaya bagaimana mengkat ya jaringan yang ada khususnya mungkin lewat jalur darat dan sebagainya itu juga kita antisipasi. Ini juga kita lakukan upaya pemberantasan. Nah, upaya yang ketiga yaitu melakukan rehabilitasi. Ini juga cukup penting di saat kita ada keluarga kita, kemudian tetangga kita yang mungkin dia pengguna, jangan dikucilkan bahwa masih ada upaya. Jadi peran BNN mengembalikan lah, artinya bagaimana jati diri mereka tumbuh ya untuk bisa menjadi dirinya sendiri sehingga tidak terpengaruh kepada orang melalui rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN. Ya, tentunya ini memang kita baru rawat jalan saja yang banyak kita lakukan, memang belum ada untuk tempat rehabilitasi, sehingga di saat rawat inap kita harus kirim ke Samarinda atau ke Sambangliung. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah literasi digitalisasi. Ini juga kita lakukan bagaimana menggandeng ya Kominfo dari saat mungkin melakukan fintech ya, pembinaan teknis kepada kegiatan yang ada di BNK Tabalong. Nah, ini juga kita lakukan sehingga kita melek, Mbak, bukan pada anak-anak kita saja, tapi orang tua harus memang betul paham sehingga anak-anak kita tidak menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang negatif, khususnya jual beli narkoba. Nah, ini juga cukup penting yang kita lakukan. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi. Saya sampaikan bahwa BNK Tabalong tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Ya, tanpa dukungan stakeholder, kemudian tokoh-tokoh masyarakat ya, kita pelibatan baik instansi pemerintah, TNI Polri, ya, kemudian perusahaan, ya, ini juga cukup penting. Kita melihat bahwa hampir masyarakat Tabalong ini adalah pekerja ya, Mbak ya. Betul. Sehingga dan pendatang ini harus juga antisipasi bahwa perusahaan juga punya tanggung jawab. Jadi bukan masyarakat saja, tapi di perusahaan juga punya tanggung jawab bagaimana untuk melakukan upaya pencegahan itu. Oke, baiklah. Mungkin terakhir Pak, himbauan ya Pak kepada masyarakat Kabupaten Tabalong untuk bisa membersamai BNN untuk memberantas narkotika ini, Pak. Himbauan ya Pak. Terima kasih ya, ini juga cukup penting. Harapan kita ya, kita anggap sudah sebagaimana untuk Tabalong ini adalah rumah kita. Harus kita jaga bersama. Artinya di saat mungkin ada suatu hal kaitannya masalah narkoba, jangan sampai juga kita mengorbankan generasi muda kita. Kita ingat bahwa 2045 adalah generasi emas kita. Yang kedua, kita latar belakang kita Tabalong adalah penyangga IKN. Betul. Nah, harapan kita harus jaga bersama bahwa BNK Tabalong tidak bisa berdiri tanpa dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat Tabalong. Nah, upaya yang dilakukan bagaimana untuk melakukan kegiatan harus punya iger ya, bahwa di desa Pak Kepala Desa, tokoh masyarakat ya, kemudian tokoh adat. Nah, ini juga cukup penting berperan di saat mungkin di desanya ada gejala-gejala ya, baik mungkin kejahatan konvensional atau kejahatan transnasional, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, harapan kita dengan mewujudkan desa bersinar ini, harapan kita menjawab tantangan ya masa depan Tabalong. Nah, ini juga nanti mudah-mudahan juga ada dukungan dari pemerintah daerah bahwa di anggaran mungkin desa sudah bisa memprioritaskan anggaran mana yang harus digunakan karena sudah ada anggaran untuk P4GN. Ini seluruh harapan kita 131 desa yang ada di Tabalong ini harapan kita bersih dari narkoba. Nah, harapan kita itu, Mbak, sehingga menyongsong 2045 Indonesia emas. Betul. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kita akan bertemu lagi di next mungkin Pak ya, di Bincang Santai. Siapa ya? Ya, terima kasih masyarakat Tabalong. Tentunya saya sampaikan salam sehat tanpa narkoba untuk Tabalong tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pendengar dimanapun Anda berada yang menyaksikan kami di live streaming Facebook. Mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan Anda semua karena juga waktu yang memisahkan kita ya. Dan kita sampaikan juga kepada Anda bahwa mari ya kita berantas yang namanya peredaran gelap narkotika ataupun namanya juga penggunaan gitu ya. Ayo mari kita stopkan itu karena untuk masa depan ini tidak baik sama sekali ya. Mari katakan tidak untuk narkoba. Say no to drug ya. Kami pamit, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami di program Dialog hari ini bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Tabalong. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.